Ya, memang jelas terlihat ya, ada dua klaster ternyata di Timnas Indonesia kali ini. Yaitu klaster pemain-pemain utama dan juga pemain lapis. Yaitu jelas sangat terlihat ya, perbedaannya sangat-sangat mencolok. Air sampai luar benua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Baik, rekan-rekan, berjumpa kembali tentu dengan saya Hadi Gunawan atau Bung Ahai dalam The Ahai Show. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai klaster yang ada di tim nasional Indonesia semalam saat melawan Oman pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Nah, kenapa nih saya sebut ada dua klaster? Ya, memang jelas terlihat ya, ada dua klaster ternyata di tim nasional Indonesia kali ini. Yaitu klaster pemain-pemain utama dan juga pemain lapis, yaitu jelas sangat terlihat ya, perbedaannya sangat-sangat mencolok, sangat jelas terlihat. Bagaimana pemain-pemain klaster utama Indonesia semalam seperti penjaga gawang Emil Odero, trio center back Elkan Justin dan juga Rizky Ridho kapten ke-11, di apit back kanan Kevin Dix sebagai back sayap juga. Di kiri ada Nathan dengan dua gelandang bertahan yaitu Joey Pelupesi dan juga Ivar Yener. Lalu ada trio di depan yaitu di kiri ada Ragnar Oratmangun bersama Beckham Putra Nugraha di kanan dan juga striker Ole Romani. Nah, di tim utama ini, di klaser utama, sangat jelas terlihat performa mereka sangat-sangat baik. Bagaimana kerjasama di antara mereka itu benar-benar bisa menguasai permainan dan sangat dominan terhadap Oman semalam. Bahkan Oman bisa dibilang di babak pertama seakan tidak mampu untuk bisa mengembangkan permainan karena memang permainan kita cukup baik untuk bisa menekan dan menguasai permainan baik di lini tengah maupun juga lini depan. Karena beberapa kali juga lini depan kita mengancam penjaga gawang mereka yaitu Ahmad Faraj Al-Rawahi ya. Bagaimana mereka cukup bekerja keras untuk bisa menahan-nahan crossing dari Nathan, atau juga crossing permainan menusuk dari Kevin Dix, itu sangat-sangat baik. Nah, bagaimana lini belakang kita di bawah trio center back kita Elkan, Rizky Ridho dan juga Justin sangat sulit untuk dilewati para pemain gelandang dan juga depan mereka. Gelandang mereka Habib Jamil Al-Saadi atau Hatim Sultan Al-Roshadi seperti kalah bersaing dengan lini tengah kita oleh Joey dan juga Ivar Yener. Dan lini depan mereka atau trio striker mereka juga sangat sulit untuk bisa menerobos pertahanan kita. Lini depan mereka seperti Mohsin Saleh Al-Ghassani, Nasir Sultan Al-Rawahi atau Zahir Sulaiman Al-Akbari sangat sulit untuk bisa menembus pertahanan Indonesia. Nah, defender mereka pun cukup bekerja keras ya, bagaimana Amjad Abdullah Al-Harti, Ahmad Muhammad Al-Hamisi, Musab Mahmud Al-Saksi atau Yusuf Nasir Al-Malki cukup bekerja keras untuk menahan gempuran pemain-pemain depan kita pun tengah kita dengan variasi serangan yang cukup baik dari lini belakang lewat winger seperti Kevin Dix, Nathan Chuaon dan juga kerjasama dengan para pemain depan kita seperti Beckham, Ole dan juga Ragnar Oratmangun. Dan buat saya, sekali lagi, Ole memang benar-benar menjadi jembatan yang sangat baik dari lini belakang langsung ke depan ataupun dari lini tengah ke depan. Dia benar-benar menjadi jembatan yang sangat baik untuk bisa meneruskan serangan Indonesia menjadi lebih lancar dan bervariasi. Sungguh beruntung kita memiliki pemain seperti Ole Romani. Yang menjadi catatan saya adalah semalam penampilan Beckham tidak sebaik saat dia tampil di FIFA Series melawan Saint Kitts and Nevis khususnya ya, dan juga melawan Bulgaria. Penampilan Beckham saat melawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series sungguh luar biasa, bagaimana dia mencetak gol dan akselerasinya bermain dari winger terus masuk ke dalam sehingga mampu mencetak 2 gol, sangat-sangat baik sekali. Tapi semalam mungkin ada perubahan taktik yang atau skema yang dimainkan oleh John Hartman ya. Jadi bagaimana Beckham semalam tuh bermain agak lebih ke dalam. Dia tidak terlalu sering melebar. Jadi bermain benar-benar dari dalam. Karena sepertinya memang memakai formasi 3-4-2-1. Jadi 2 tuh
yaitu Ragnar dan juga Beckham Putra benar-benar menjadi pelapis dari striker utama mereka, ya Ole Rummenigge. Nah, jadi Beckham memang semalam bermain agak ke dalam untuk memberi ruang buat Cavendish maupun Nathan Chuan untuk lebih banyak bermain dari sisi sayap, Cavendish di kanan dan Nathan Chuan dari kiri. Dan gol Justin Hubner tentu saja hasil akselerasi dan crossing dari Nathan Chuan yang sangat berkelas dan bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Justin Hubner. Ini membuktikan bahwa ini yang diinginkan oleh John Hedman. Jadi benar-benar memanfaatkan pemain-pemain belakang kita yang memiliki akselerasi sangat baik seperti Cavendish atau juga Nathan Chuan. Mungkin nanti Kevin Verdonk jika ditempatkan di posisi back sayap kiri juga akan tampil apa yang diinginkan oleh John Hedman, bermain lebih agresif. Jadi semalam itu sebenarnya kita seperti bermain dengan 5 penyerang. Jadi 2 winger kanan Cavendish kiri dan Nathan Chuan benar-benar menopang pemain depan kita seperti Beckham, Ole dan juga Ragnar. Tapi Beckham sedikit harus bisa beradaptasi sepertinya ya. Jadi bermain kurang maksimal sehingga tak heran Beckham memang harus diganti ya. Nah, yang pasti kita melawan Oman atau menang melawan Oman 3-0 ini sebuah prestasi yang sangat baik. Ini kemenangan pertama setelah 38 tahun ya, sudah sangat lama itu terjadi di Piala Raja di Bangkok. Saat itu kita menang 3-0 lewat gol Muhammad Al-Haddad, mantan pemain As-Sabab, dan juga Nasul Koto, mantan pemain Arsito Solo. Saat itu pemainnya juga ada Heri Kuswanto ya, yang juga bermain di Piala Raja di Bangkok saat itu melawan Oman. Jadi ini kemenangan yang sangat bersejarah buat Indonesia melawan Oman. Nah, lain lagi adalah Oman itu udah peringkat 79 dunia. Jadi menurut saya, makanya saya waktu itu bilang, kita secara level, secara kualitas permainan, kita nggak kalah dengan tim-tim lapis atas Asia seperti Oman, Arab Saudi, atau misalnya Bahrain, Cina. Kita nggak kalah. Jadi secara kualitas atau level permainan, kita sebetulnya ada di tim-tim Asia yang berperingkat 70-80 dunia, atau mungkin kita bisa menang melawan Saudi yang peringkatnya saat itu jauh lebih baik lagi. Dan kita juga bisa bermain dengan sangat baik dengan Bahrain yang peringkatnya juga jauh di atas kita. Jadi sebetulnya secara level permainan atau kualitas, kita sebelum berada di level-level papan atas Asia. Tapi sekali lagi, itu saat pemain kita bermain dengan pemain-pemain klaster utama. Pemain klaster utama kita memang sudah berada di jajaran level elit Asia, tapi belum bisa bersaing mungkin dengan Jepang, Korea, atau juga Uzbekistan. Tapi dengan Saudi, Bahrain, Cina yang benar-benar menjadi salah satu lapis atas Asia, kita sudah bisa bersaing. Tinggal 3 tim ini, Iran, Korea, Jepang, atau Uzbekistan, atau Australia pun kita sudah bisa menahan mereka di Jakarta saat itu di kualifikasi Piala Asia ronde ketiganya. Ini menjadi bukti bahwa klaster pemain utama kita berada dalam performanya sudah berada dalam level atas Asia. Nah, itu untuk klaster utama. Nah, ini saat tim kita bermain dengan tim klaster keduanya, seperti saat Yakob masuk, Doni masuk, Moro masuk, Sadil masuk untuk menemani pemain-pemain kita yang bermain juga di liga lokal seperti Ivar Yener maupun Rizky Ridho. Nah, ini agak berbeda, jujur agak berbeda buat saya. Permainan tim kita di babak kedua ini setelah masuk kayak pemain-pemain yang saya sebutkan tadi yang berasal dari liga lokal, permainan agak berubah, agak sedikit jomplang dengan kualitas yang ada di yang diperlihatkan atau dipertontonkan atau dipertunjukkan oleh pemain-pemain klaster utama kita. Itu sangat-sangat berbeda. Ini agak jomplang, bagaimana komunikasi masih agak salah, tersendat, bagaimana pemahaman bermain juga masih agak sedikit tidak terlalu baik, terus kerjasama juga tidak oke, passing masih sering salah. Jadi memang klaster kedua tim nasional Indonesia kita semalam itu agak berbeda ya, maksudnya agak berbeda lah dengan klaster tim utama kita. Mungkin ini yang bisa dibilang atau sempat dibilang oleh pelatih kita John Hedman bahwa pemain-pemain lokal kita membutuhkan kerja keras, pekerjaan yang sangat keras saat melatih pemain-pemain dari lokal kita. Ini sangat terlihat ya. Jadi agak sedikit ada perbedaan kualitas atau level dari ada pemain klaster utama kita dan juga pemain klaster kedua kita yang berasal dari pemain-pemain lokal liga lokal kita.
Ini menurut saya pekerjaan agak berat buat John Herdman untuk bisa meningkatkan performa kita agar setidaknya mendekati level permainan atau performa dari pemain-pemain atau tim dari klaster utama kita. Nah, ini tentu saja pekerjaan berat agar tim kita bisa sukses di Piala AFF nanti. Tapi dengan demikian, tentu saja ada catatan-catatan baik ya. Selain kita bisa menang lawan peringkat 79, ini akan bisa menaikkan ranking FIFA kita. Mungkin ada peringkat 118-an lah, pasti di bawah 120. Terus juga ada penampilan debut dari Matthew Baker yang memecahkan rekor dari Arkan Kaka dari 17 tahun 3 bulanan. Kalau Matthew Baker kan 17 tahun 23 hari, ini merupakan ya kabar-kabar baiklah dari laga FIFA Matchday kita semalam melawan Oman. Oke, demikian ulasan atau bahasan saya dari Hadi Gunanto Bung Ahai mengenai klaster yang ada di tim nasional Indonesia kita, atau tim Garuda kita saat melawan Oman semalam di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Oke, dengan demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.